Beragam respon muncul setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Pro kontra bermunculan di mana-mana. Bahkan beberapa orang merasa perlu untuk memulai karena merasa tidak sepaham dengan keputusan itu. Salah satunya adalah Ketua Bidang UMKM DPP Nasdem, Niluh Jelantik, yang telah mengeluarkan keputusannya, yang mana Niluh Jelantik ini keluar dari Partai Nasdem, keluar dari keanggotaannya sebagai kader Partai Nasdem. Tapi yang menjadi perhatian saya adalah respons dari gerombolan pengasong agama macam FPI dan PA212. Baru-baru ini Koordinator Humas PA212 menyatakan menolak pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem. Novel Bamukmin menyatakan bahwa deklarasi itu adalah sebuah upaya untuk memecah belah umat Islam. Mari kita tertawa bersama melihat kebodohan orang yang dengan giginya tidak rata itu. Dikit-dikit bawa nama umat Islam, seolah-olah mereka adalah kelompok yang paling hebat, paling berhak mewakili umat Islam. Padahal tidak seberapa, tapi bacotnya segede Jakarta International Stadium, seolah paling didukung oleh umat Islam se-Nusantara. Konyolnya, gerombolan ini tidak setuju deklarasi itu bukan karena Anies diusung oleh Nasdem dan Surya Paloh-nya, tetapi lebih karena Surya Paloh adalah pemilik Metro TV. Novel menyebut Metro TV adalah media antek Cina, antek komunis yang selalu memframing berita jahat kepada FPI. Pemberitaan Metro TV dinilai menggiring opini seolah-olah FPI adalah organisasi yang selalu identik dengan kekerasan. Fakta? Benarkah? Siapa sih yang tidak tahu sepak terjang FPI selama ini? Track recordnya kan memang seperti itu. Banyak kejadian kekerasan dengan dalih amar ma'ruf nahi munkar yang mereka pertontonkan selama ini. Menyapu warung makan yang buka saat puasa, menyapu tempat hiburan malam, persekusi pemeluk agama lain karena mendirikan tempat ibadah dengan alasan belum ada izin, dan masih banyak aksi-aksi brutal lainnya yang selalu mereka pertontonkan. Beruntung pemerintah tegas dengan membubarkan dan melarang aktivitas mereka. Novel juga menuding bahwa Metro TV melalui pemberitaan mereka berperan serta terlibat dalam kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang melibatkan Rizik Syihab. Rizik akhirnya bersalah karena menggelar acara pernikahan dan merayakan Maulid Nabi Muhammad. Selain itu, beberapa kasus yang berhubungan dengan ulama-ulama menurut mereka seperti Bahar Smith, Farid Okbah, dan lain-lain adalah andil media massa tanah air dengan pemberitaan mereka, termasuk Metro TV. Novel menyatakan ini hanyalah jebakan kepada Anies Baswedan dan akan menjerumuskan ke dalam perpecahan umat. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau tidak mau Anies yang dicapreskan, lantas siapa? Rizik Syihab? Residivis kok dipuja-puja? Pencapresan Anies ini kan belum final, sebab sampai detik ini belum ada pertemuan antara Nasdem dengan parpol lain. Suara Nasdem di pemilu 2019 hanya mencapai 9%. Kalau Demokrat yang suaranya hanya 7% merapat, masih kurang untuk memenuhi presiden threshold 20%. Sementara syarat Demokrat merapat adalah harus AHY yang jadi wapresnya. Kalau PKS ikut merapat, tentu presiden threshold itu terpenuhi. Masalahnya, apa mau PKS yang bersuara 8% itu merelakan kursi cawapres ke tangan AHY? Jadi buat Novel Bamukmin CS, tenang saja. Anies tidak bakal dicalonkan kok oleh Nasdem. Deklarasi itu cuma jalan untuk memuluskan jalannya Ganjar Pranowo jadi presiden berikutnya. Atau
Apakah Novel Bamukmin juga ingin berkesempatan untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai cawapres di 2024? Tentu saja tidak laku. Anda tidak punya prestasi apa-apa. Jadi kalau mau maju sebagai cawapres berdampingan dengan Anies Baswedan, tolong ratakan dulu gigi Anda.